Hai, Chandras Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang gimana caranya biar kita bisa jadi pribadi yang inspiratif, ya. Gimana biar kita bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, gimana caranya? Ini ada 3 step atau 3 langkah yang bisa kamu lakukan ya untuk kamu bisa menjadi pribadi yang inspiratif. Oke. Nah, tapi sebelum itu buat kamu yang mau belajar tentang 5 langkah mewujudkan impianmu, kamu bisa join free email course-nya ya, gratis. Jadi selama 5 hari ke depan setelah kamu submit nama dan emailmu, kami akan mengirimkan setiap hari email-email untuk bagaimana mewujudkan impianmu. Ya, ada 5 email yang akan kami kirim. Silakan kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke? Oke, mari kita bahas tentang gimana menjadi pribadi yang inspiratif. Gimana biar kita itu dilihat oleh orang lain tuh seorang pribadi yang memiliki inspirasi. Ya, nah step pertama yang bisa kamu lakukan ya itu adalah sering-sering berbagi. Ya, sering-sering berbagi sama orang lain. Nah, tapi di sini ada satu kesalahan di sini, ya, atau satu hal yang bisa diimprove lah dari hal ini. Jadi misalnya nih, contoh kamu sering sharing ke orang lain tentang tips-tips sukses, misalnya tips mengatasi kegalauan, misalnya, atau misalnya cara menabung yang efektif, misalnya ya kayak gitu. Tapi kamu sharingnya itu berdasarkan apa yang kamu dapatkan atau apa yang kamu pelajari dari berbagai macam konten lainnya. Jadi ibaratnya kamu kayak baca buku, nah kamu share apa yang kamu pelajari. Terus kamu misalnya nonton YouTube, terus kamu share hal tersebut. Nah, itu bisa aja dilakukan, tapi itu masih level yang basic untuk bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menginspirasi. Nah, karena pernah nggak sih kamu kayak ngelihat orang itu kayak sharing-sharing sesuatu, tetapi kamu tahu itu sebenarnya bukan dirinya. Itu cuma apa hal-hal yang dia mau share aja dan sebenarnya itu bukan dari dalam dirinya. Dia hanya sekedar kayak copy paste atau dia hanya sekedar sharing-sharing, hanya sekedar meniru-niru orang lain, tapi sebenarnya itu bukan dari dirinya kayak gitu ya. Nah, terus gimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang benar-benar inspiratif nih, bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Nah, kata kuncinya di sini adalah kita nggak cuma sekedar sharing tentang apa yang kita tahu atau apa yang kita pelajari. Tetapi untuk menjadi inspirasi, kamu perlu menjadi pribadi yang sudah pernah melewati atau sudah pernah menghadapi tantangan yang kamu sharingkan. Nah, itu baru inspirasi. Kamu akan dilihat jadi orang yang benar-benar sudah pernah melewati hal tersebut. Nah, itu akan menjadi inspirasi dibandingkan bayangin aja misalnya contoh kamu dikasih tips bagaimana cara jadi kaya sebelum 30 tahun, tetapi yang sharing itu masih misalnya 17 tahun misalnya, dan dia belum punya apa-apa. Pasti kita nggak akan dengerin gitu kan. Tapi kalau kamu mendapatkan tips bagaimana menjadi orang kaya misalnya di usia 30 tahun, dan yang sharing itu adalah benar-benar orang kaya di usia 30 tahun yang sudah pernah melewati tantangan itu dan sudah mencapai target yang kamu inginkan. Pasti itu akan lebih menginspirasi dan membuat kamu jadi mau mendengarkan dia gitu kan. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah kamu harus sudah pernah melakukan atau mengalami, dan untuk menjadi inspirasi kamu perlu men-sharingkan apa yang sudah kamu lewati selama ini ya ke orang lain. Nah, itu akan menjadi inspirasi. Kamu akan menjadi pribadi yang inspiratif ya. Nah, jadi step by stepnya gimana nih biar kita bisa menjadi pribadi yang inspiratif? Yang pertama adalah kamu perlu learn dulu, kamu perlu belajar dulu tentang cara untuk mencapai goalmu. Misalnya kalau kamu mau jago public speaking misalnya, ya udah kamu pelajari tentang public speaking. Mau jago menjadi seorang trainer misalnya, ya kamu harus belajar gimana cara menjadi seorang trainer. Ya. Nah, setelah kamu mempelajari hal itu, ya, kamu perlu mempraktekkan. Mempraktekkan, kamu perlu berjalan ataupun berlari untuk mencapai tujuan tadi.
Kamu harus full effort untuk mencapai tadi, menghadapi segala macam tantangan yang ada, dan capailah goalmu itu, ya. Nah, setelah kamu sudah mencapai, ya, atau kamu sudah pernah melalui dan mendapatkan pelajaran dari hal tersebut, baru masuk ke step yang ketiga, yaitu adalah share. Dengan kamu share ke orang lain, dengan kamu berbagi ke orang lain, itu akan menjadikan inspirasi buat banyak orang, ya. Dan kalau yang tadi mungkin kamu masih ingat tahap pertama tadi, contoh pertama tadi, dia hanya sekedar sharing apa yang dia pelajari, oke, itu level biasa. Tapi kalau kamu mau masuk ke level yang benar-benar kamu inspiratif, kamu perlu share apa yang sudah kamu lalui, ya. Seperti yang saya lakukan di podcast ini, ya, mungkin kamu juga sudah mendengarkan podcast ini sejak lama. Bagaimana saya share di episode podcast ini, saya bercerita di episode podcast ini. Semua, mungkin nggak semua ya, tapi hampir semua, mostly semua, itu saya share, saya selipkan pengalaman saya, ya. Misalnya saya share tentang public speaking, saya pasti share tentang bagaimana cara saya mengatasi public speaking tadi, mengatasi rasa takut, rasa grogi, saya share bagaimana cara saya mengatasi hal tersebut. Terus misalnya contoh, ketika saya overthinking, bagaimana cara saya mengatasinya, saya juga share bagaimana saya belajar untuk mengatasi overthinking, terus gimana cara saya mengatur pikiran saya, mengelola pikiran saya seperti apa, sampai akhirnya bisa mengatasi overthinking tadi. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kamu lakukan. Kamu perlu share story-mu, pengalamanmu, bagaimana kamu mengatasi hal tersebut. Itu kamu akan menjadi inspirasi, ya. Dan kamu bisa share dengan berbagai macam platform, ya. Kalau kamu misalnya suka nulis, ya silakan tulis blog, silakan tulis carousel, silakan tulis di Instastory-mu misalnya. Kalau kamu suka bikin video, bikinlah YouTube atau bikin video di Instagram, itu bisa juga. Atau kalau misalnya kamu seperti saya lebih suka audio, ya, lebih suka audio experience, kamu bisa bikin podcast seperti ini, audio only, it's okay. Ini bisa menjadi inspirasi buat orang lain dan juga bisa menjadi peninggalan kamu juga di kehidupan, ya. Podcast ini juga saya buat untuk salah satunya peninggalan saya untuk anak cucu saya. Saya mau meninggalkan ilmu untuk mereka dan pengalaman-pengalaman bapak atau kakeknya ini selama di hidup. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk kamu bisa share ke teman-temanmu, ke saudara-saudaramu, ke orang-orang terdekatmu, biar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Oke, thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.